Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usiyakum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah izinkan kita limpahkan nikmat-Nya. Kita pun senantiasa dihujamkan nikmat iman dan Islam sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Maka sembari dengan berbagai nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, maka sudah seyogyanya lah kita senantiasa menyertainya dengan semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat tiada hentinya khatib senantiasa mengingatkan, khususnya kepada diri khatib sendiri serta umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada ibadah sholat Jumat ini. Marilah senantiasa kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya serta pula senantiasa meninggalkan larangannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, di tengah pergolakan kondisi ekonomi bangsa saat ini yang serba tidak mudah, berbagai macam kebutuhan pokok sudah mulai terasa melambung semakin naik. Harga BBM tentu ya sebagaimana kita dengar kemarin ya senantiasa ada lonjakan, maka pasti akan berdampak terhadap kondisi-kondisi ekonomi yang lainnya. Maka sebagai umat Islam, bagaimana cara kita menyikapinya agar senantiasa diri kita tetap bahagia meskipun di tengah-tengah harga berbagai kebutuhan ekonomi kita ya semakin melambung naik. Di setiap kita selesai sholat fardu, sholat 5 waktu, tentu saya yakin sekali jamaah senantiasa mendawamkan sebuah doa yang sangat masyhur sekali sebagaimana tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Masya Allah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita senantiasa menggapai hidup bahagia? Bahagia bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga bahagia saat ini, kondisi saat ini di tengah tumpukan berbagai persoalan hidup yang sedang kita alami. Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, jadi barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Sebagaimana dalam firman Allah ini, Syekh Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi di 10 halaman 174 bahwa terdapat 4 tanda orang-orang yang hidupnya senantiasa bahagia, orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan disertai dengan keimanan ini, yang akan mendapatkan balasan oleh Allah baik hidup di dunia maupun di akhiratnya, senantiasa dihujamkan rasa penuh dengan kelapangan hati, penuh dengan kebahagiaan. Lalu apa itu? Maka yang pertama adalah rezeki yang halal. Agar diri kita senantiasa dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kelapangan hati, maka tidak ada cara yang terbaik selain senantiasa berhati-hati dalam menjemput rezeki, khususnya terkait dengan hal-hal yang senantiasa kita berikan untuk anggota keluarga kita. Hendaklah senantiasa dari hal-hal yang senantiasa halal, karena rezeki yang halal inilah yang akan membuat hidup menjadi lebih bahagia dan penuh dengan berkah, ya, penuh dengan berkah. Segala urusan menjadi lebih mudah, keluarga pun penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita pun akan menjadikan kian solih solihah. Kita pun akan senantiasa dihadirkan jiwa raga yang penuh dengan sehat, semangat untuk senantiasa ibadah. Harta pun akan semakin melimpah ruah, dan juga bisa untuk haji, umroh ke Mekah, serta dimudahkan untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan kalaupun kita dipanggil oleh Allah, semoga dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Karena rezeki yang halal inilah menjadikan pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini serta nanti di akhirat. Hal ini pun pula terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sebuah keluarga yang hidupnya serba berkecukupan, serba berpas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan pernah cukup, namun inilah matematika Allah, dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilannya saja kurang dari 1 juta? Bagaimana kita ketahui banyak sekali mereka-mereka yang di luar sebagai guru honorer, pendapatannya berapa setiap bulannya? Kalau dihitung-hitung gak lebih dari 1 juta. Tapi mereka harus menghidupi 3 anak, menghidupi 4 anak, dan ternyata semuanya bisa cukup, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, karena berkahnya rezeki yang halal, anak-anaknya pun juga bisa menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal inilah yang merupakan awal dari tanda hidup kita penuh bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, tanda hidup bahagia yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi yang kedua adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah yakni senantiasa ridho dengan pemberian Allah, yakni senantiasa kita berlatih, berfokus dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bukan terhadap apa-apa yang sedang kita ingini. Inilah tanda orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah di zona qanaah. Senantiasa fokusnya adalah melihat hal yang baik-baik atas ketetapan yang Allah sudah berikan, sehingga ia mudah untuk senantiasa bersyukur, bukan justru di zona kufur nikmat, yakni senantiasa melihat hal-hal yang belum didapati, sehingga fokusnya akan terus kemerungsung dalam hidupnya, maka kebahagiaan pun tidak akan pernah ia akan jumpai. Ini juga selaras pula dengan falsafah dalam Jawa disebut dengan namanya nrimo ing pandum, yang artinya adalah menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah,
ia akan selalu merasa kurang, ya, selalu merasa kurang. Ibarat di tengah padang pasir kita diberikan satu gelas air, setelah minum masih merasa kehausan lagi, masih merasakan kehausan lagi. Dan itu sifatnya manusia. Bahkan ada satu riwayat mengatakan sesungguhnya anak Adam itu jika Masya Allah diberikan satu bongkah emas, tentu dia masih menginginkan bongkah emas yang lainnya, terus pengen terus. Kapan berhentinya? Berhentinya adalah sampai tanah itu masuk ke dalam kerongkongannya. Artinya sampai kapan itu? Sampai kita sudah dipanggil oleh Allah, terbujur kaku di dalam tanah. Maka sebelum itu terjadi, marilah senantiasa kita berlatih untuk di zona yang qanaah ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim, juz 2 halaman 730. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rizki dan diberi qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana agar kita bisa senantiasa qanaah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kondisi kita saat ini, mungkin hidup kita penuh dengan berbagai ujian, persoalan, tantangan. Tapi cobalah kita berlatih melihat orang-orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Tentu tantangannya, ujiannya pasti jauh di atas kita. Maka dengan senantiasa kita berlatih itu, kita pun akan semakin tumbuh, dilembutkan hati kita, tumbuh rasa mahabbah, rasa saling mencintai saudara sama muslim kita, dan kita pun akan semakin mudah untuk bersyukur. Dan inilah salah satu langkah untuk melatih rasa qanaah dalam hidup kita. Sebagai contoh sederhananya, jika ada seorang yang memiliki mobil, tentu harus bersyukur. Mengapa? Karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor pun harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda pun juga masih harus wajib untuk bersyukur. Kenapa? Karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu pula seterusnya. Dan orang yang memiliki sifat qanaah inilah yang menunjukkan hidupnya penuh dengan bahagia. Semakin muncul rasa cukup dalam hatinya, maka justru Allah yang mencukupi apa-apa yang belum dimilikinya. Inilah rahasia bagi mereka hamba-hamba yang senantiasa qanaah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, yang ketiga agar senantiasa ditumbuhkan rasa bahagia meskipun segala bentuk ujian Allah hadirkan kepada kita, yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, digunakan untuk senantiasa semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi dalam ayat ini, dalam Quran surah Muhammad ini, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, itu dijelaskan bahwa Allah akan senantiasa menolong orang yang beramal sesuai dengan amalan-amalan apa yang semakin menghadirkan cintanya Allah dan semakin dihadirkan ridhonya Allah. Salah satunya adalah yakni mereka-mereka yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Dan
Sesungguhnya saat ini banyak sekali ladang amal jariah kita, ladang amal solih kita di jalan Allah, untuk senantiasa kita pun bisa turut andil di dalamnya. Termasuk ya adanya Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini. Maka makmurkan masjid ini. Ini juga bagian dari jamaah Jum'ah turut pula andil dalam berjuang di jalan Allah. Senantiasa kita isi penuhi majelis-majelis ilmunya, senantiasa kita dukung apapun program-program yang ada di dalamnya, dan inilah termasuk kita pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan insya Allah hidup kita pun akan dipenuhi, diwarnai dengan berbagai kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimahumullah, tanda agar diri kita semakin dihujamkan kebahagiaan yang keempat adalah halwah ta'at, yakni merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Ini levelnya, makomnya sangat tinggi ya. Biasanya dari kita, jangankan ibadah yang jauh-jauh saja, sholat 5 waktu saja rasanya Masya Allah, aras-arasnya luar biasa. Sudah ya, badan tuh rasanya mau ambil wudhu saja perlu diingatkan berkali-kali sama teman-temannya, sudah mancing waktunya sholat, sudah mancing waktunya sholat. Masya Allah, memang hal yang paling gak mudah bagi orang Islam adalah sholat 5 waktu. Tapi bagi orang-orang yang merasakan manisnya beribadah, muncul dalam dirinya itu rasa candu, rasa ketagihan. Sayang banget kalau sampai tidak melakukan amal ibadah itu adalah amal ibadah yang terbaik. Lalu bagaimana cara melatih diri kita agar diri kita senantiasa merasakan manisnya taat dalam beribadah kepada Allah? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu senantiasa ingat-ingatlah kematian, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kita nggak pernah tahu. Maka jadikanlah seakan-akan amal ibadah kita itu adalah amal ibadah yang terakhir. Maka kita pun akan semakin nikmat, semakin khusyuk dalam beribadah kita. Pun ironisnya, orang-orang yang ada di luar sana biasanya khusyuk sholat itu justru saat dihadirkan persoalan. Ketika ada musibah, ada tantangan, dia bisa khusyuk sholat, bisa sampai nangis-nangis luar biasa. Maka jangan sampai kita menunggu hadirnya persoalan. Hari ini, detik ini, saat ini, yuk senantiasa kita berlatih. Jadikanlah seakan-akan apa yang kita lakukan ini adalah kesempatan terakhir yang Allah hadirkan kepada kita. Maka kita pun akan semakin khusyuk, nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 12. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Ini termasuk ya kecintaan kita akan dunia, kecintaan kita dengan pasangan kita, kecintaan kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai justru itu menjadikan diri kita semakin ya jauh dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dengan selainnya. Jangan sampai sudah dipanggil oleh Allah dengan adzan, tapi kitanya karena masih ada customer, karena masih ada anak kita, karena masih ada pasangan kita, sehingga kita abaikan apa-apa yang menjadi inginnya Allah. Haknya Allah kita abaikan hanya demi apa? Cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ini yang kedua. Maka jadikanlah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada saudara sama muslim kita ini benar-benar sungguh-sungguh karena Allah. Buktinya apa? Meskipun orang tersebut mendolimi kita sekalipun, tidak akan mengubah sikap kita kepadanya. Kenapa? Karena cinta kita kepada saudara sama muslim itu murni lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena orang tersebut baik. Meskipun orang itu baik ataupun gak baik sikapnya kepada kita, kalau ya yang dihujamkan benar-benar dalam hati kita itu kita menyayanginya karena Allah, maka tidak akan ngefek dalam kehidupan kita. Senantiasa sikap kita pun akan senantiasa terus berbuat baik kepadanya. Sedangkan yang ketiga, yakni orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang-orang yang gak suka senantiasa menghindari dengan hal-hal yang menuju kepada kekufuran, ini justru menjadikan buahnya adalah semakin tumbuhnya rasa manis keimanan kita. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah yang pertama tadi, raihlah
apa-apa yang termasuk rezeki untuk keluarga kita di jalan yang halal. Yang kedua, hujamkanlah, tumbuhkanlah rasa qanaah dalam hidup kita. Yakni apa? Senantiasa melihat hal-hal yang baik-baik atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bukan terhadap apa-apa yang sedang kita ingini. Yang kedua adalah mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah merasakan manisnya, nikmatnya keimanan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت والرحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم ولذكر الله أكبر.